Shalom sahabat, ceritaku juga ceritamu bagian ke-22 dengan tema Luka Hati Si Kecilku. Biarlah cerita ini dapat memberi pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Sahabat, saat seseorang dari anak berproses menjadi dewasa, seharusnya yang bertumbuh itu bukan hanya fisik atau tubuh, tetapi seharusnya juga mengalami pertumbuhan, yaitu jiwa, pikiran, dan perasaan, serta roh, yaitu penghubung kita dengan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa harapan tidaklah selalu dapat menjadi kenyataan. Orang yang dewasa telah melewati masa kanak-kanaknya dengan cerita yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lainnya. Ada pengalaman yang baik dan pengalaman yang tidak baik. Nah, pengalaman yang tidak baik inilah yang akan membentuk emosi dan perilaku negatif berlebihan seseorang menjadi seperti anak-anak di usia yang dewasa, yang dapat kita sebut luka hati si kecilku. Jadi, luka hati si kecilku ini dapat dikatakan pengalaman masa kecil yang merugikan. Kecil yang dimaksud adalah dalam rentang usia 0-12 tahun. Mengapa sih yang diukur adalah masa kecil? Karena pada masa itu kita dalam keadaan tidak berdaya, mudah terluka, sehingga kita lekas bingung, takut, kecewa, sedih, bahkan marah. Ada banyak penyebab luka hati. Seperti yang pertama, ketika kita mendapat perlakuan yang tidak baik secara lisan seperti dimarahi, dihina, diancam, dan mendapat perlakuan tidak baik secara fisik seperti dilukai, dilecehkan, dan disiksa. Yang kedua, ketika kita tidak mendapat perlakuan apapun, contoh diabaikan dan ditelantarkan. Yang ketiga, ketika kita mendengar, melihat pengalaman orang lain yang tidak baik, sampai diri sendiri pun ikut merasa terluka. Emosi dan perilaku negatif yang berlebihan ini tidak boleh dibiarkan, karena dapat mengganggu, bahkan merusak aktivitas keseharian diri. Merusak relasi dalam keluarga, merusak relasi dalam pertemanan, merusak relasi dalam pekerjaan, dan lainnya. Kita harus cari tahu kapan, di mana, bagaimana emosi dan perilaku negatif yang berlebihan itu muncul kembali. Biasanya luka hati si kecilku itu bereaksi ketika pertama kita punya hubungan relasi yang dekat dengan seseorang. Kedua, ada pemicu atau kejadian yang hampir sama. Ketika sedang mengalami krisis tekanan bahaya, itu adalah yang ketiga. Keempat, keadaan sukses dan memiliki kekuasaan. Kelima, ketika kita usia lansia. Luka hati si kecilku bukan mengenai apa yang terjadi di luar diri, tetapi mengenai apa yang ada di dalam diri, yaitu pikiran dan perasaan kita ketika berespon atas kejadian di luar diri. Dengan mengenal dan mengetahui dan mengobati luka hati sekecilku, maka kabar baiknya adalah kita akan mendapatkan hubungan kita dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan lingkungan, dan juga dengan Tuhan akan jadi lebih baik. Sahabat, mari tetapkan visi atau tujuan kehidupan kita dan jalani satu persatu misi langkah-langkahnya untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Karena diri juga kehidupan kita begitu berharga. Pasti ada tujuan Tuhan yang baik, yang indah, menciptakan serta menghadirkan kita di tengah
tengah dunia yang sementara ini. Tetap semangat dan sukacita dengan pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan memberkati.